Oke, selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kebetulan memang sengaja kita mengundang senyawa sebagai bagian dari rangkaian Bandung Desain Biennale sebetulnya. Kenapa kemudian senyawa? Sebenarnya itu panjang ceritanya. Tapi singkatnya, kebetulan sialnya itu saya ditunjuk jadi salah satu jadi dewan kurator. Jadi kemarin itu kita berkesempatan untuk ngacak-ngacak evaluasi dalam tanda kutip. Kemarin saya udah bilang sebenarnya teks kuratorial itu bukan teks kuratorial, sebetulnya teks provokasi. Jadi lebih ke kita pengen ke depan ini desain ini bukan sebagai desain yang selama ini banyak dipahami banyak orang. Jadi kayak bukan perkara estetikalisasi, tapi merancang sesuatu, sebuah proses strategi, proses berpikir dan strategi untuk merancang sesuatu. Nah, mau hasilnya kemudian teks kurator itu disebar, itu submission banyak yang respon dan luar biasa. Itu ternyata memang banyak orang yang menganggap itu sebagai perluasan makna desain dan banyak banget. Jadi kayak dari mulai ya desain dan seni gitu, kawan-kawan banyak yang bikin macam perasipan gitu kan, kayak gitu. Kalau ngomongin proses berpikir juga kita ngomongin soal perasipan, ngomongin apa yang potensi yang ada di masa lalu maupun masa sekarang gitu buat masa depan. Ada yang bicara tentang inklusif desain yang inklusif buat kaum disabilitas dan lain sebagainya. Yang pamerannya disebar di mana? Yang kalau di disabilitas di Cicendo. Nah, kemudian ada desain dan sosial development. Jadi kayak ada kawan-kawan yang riset upah bangunan gitu dalam piramida upah itu seperti apa. Hari ini dibangun di mana-mana bangunan dan kemudian upah buruh itu ada posisinya di mana dan berapa persen dari persentase biaya yang ada dan sebagainya. Ada teman-teman yang diskusi juga soal upah pekerja musik tradisional. Nah, kayak gitu kan. Ada Oki tadi kali ini ngobrolin perjalanan dia mengunjungi pekerja-pekerja musik tradisional, sebenarnya berapa upah mereka selama ini, bagaimana kemudian empowerment-nya dan lain sebagainya, upaya-upaya jatuh bangun operasinya dan lain sebagainya. Itu seru banget gitu. Dan malam ini kebetulan bukan malam ini, beberapa minggu kemarin di sini juga ada ngobrolin desain dan ruang hidup. Ya, kita sama-sama tahu bahwa ruang hidup itu dirancang gitu, oleh tata kota gitu. Dan konteksnya kemudian kenapa kemudian diskusi ini ada di sini dan dua diskusi kemarin ada di sini. Ini ada salah satu titik konflik perbuatan mempertahankan ruang hidup. Seperti yang lagi Pak Sari, yang paling itu di daerah dalam di Bandung, dan ini kejadiannya ada di banyak kota ini, di tempat-tempat lain di mana kita berbuat untuk mempertahankan ruang hidup dipinggirkan oleh pembangunan, seperti itu kurang lebih. Dan mungkin sebagai semangatnya, jadi diskusi senyawa ini kita tarik ke Dageros, itu latar belakangnya itu sebetulnya. Jadi kita mau menarik soal desain atau rancangan ini dalam konteks yang lebih besar. Kalau kita ada dalam sebuah perancangan dan harusnya kita paham, kita harus terlibat juga di situ, awalnya dari bawah kayak gitu. Nah, konteksnya adalah seni, mungkin sempitnya lagi musik. Saya rasa senyawa bisa mewakili dari banyak kawan-kawan yang juga yang melakukan asrama dengan versinya masing-masing. Bagaimana kemudian musik itu bisa ditarik ke titik yang radikal, kalian yang membuat, kalian yang menyebarkan, kalian yang membuat jaringannya dan lain sebagainya, irisannya dengan siapa aja dan lain sebagainya. Mungkin kalau cerita Bandung itu beda dengan beberapa kota lain. Kita pengen dengar malam ini tentang hal itu sedikit banyaknya dari kawan-kawan yang saya tahu kalau bukan orang Jogja, di Jogja tempatnya gitu ya, di Jogja kita ngomong Jogja dan Palu ya. Ada Palu, ada sama Malang, tidak jelas banget. Kayaknya besok ketemu begini. Mungkin itu aja kalau dari saya. Mikrofon saya serahkan pada Rangga Bertabis.
Recorded iya. Anjir. Selamanya Lord Cobra manggil saya Raka Teletubbies. Oke, selamat malam. Nama saya Raka Ibrahim. Saya moderator Anda semua untuk malam ini. Anggaplah ini kita kayak syuting podcast jatuhnya ya, karena kita antar kita sendiri aja. Dan untuk teman-teman lain yang ada di sini sangat terbuka mic-nya untuk kalau ada yang mau menanggapi, untuk berikan pertanyaan. Tema diskusinya agak mengalir sebab memang dadakan. Saya berniat menjadi penonton tapi diminta menjadi moderator di sini. Tapi untuk membahas tentang kekaryaan dan filosofi berkaryanya Senyawa memang ada banyak sekali hal dari hulu ke hilir yang bisa kita bongkar. Saya sudah bersama dengan dua orang-orang tersesat ini. Yang pertama ada Mas Ruli Syabara, dan ada Mas Wukir Suryadi yang akhirnya keluar dari pertapaannya. Biasanya Mas Ruli mulu yang muncul. Sekarang ada dua-duanya. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dilakukan karena Senyawa memang awalnya dikenal sebagai band yang disebut band yang lintas genre oleh orang-orang tertentu, disebut band eksperimental oleh orang-orang lain, dan disebut world music oleh orang-orang yang tidak paham musik. Kebanyakan kritikus barat. Kita juga ya sama, ada kita juga sama gitu. Etnokustik ya. Itu ya. Dan sejak awal ada filosofi kuat untuk berkarya dengan daya dan resources sendiri. Mas Wukir sudah lama dikenal sebagai musisi yang membuat alat musiknya sendiri. Tidak cuma Bambu Wukir yang terkenal, tapi juga Garu dan lain sebagainya yang ada di workshopnya di Petang Puluhan ya, di Volcanic Winds. Cukup ekstensif yang dikerjakan. Dan dalam beberapa tahun terakhir kayaknya sejak 2-3 tahun terakhir ya mulai eksperimen dengan bikin jamu, dengan bikin tembakau, dengan bikin mengembangkan Volcanic Winds menjadi tempat berkumpul, dan ada semangat DIY yang benar-benar DIY, bukan daerah istimewa Yogyakarta di Senyawa. Saya ingat banget terakhir kali saya ke sana cuma waktu itu masih ada Mas Wukir sendirian di rumah, terus dengan muka yang sangat sumringah Mas Wukir bertanya, "Raka, kamu mau lihat nggak ada apa di dalam lemari saya?" Dia punya semacam gerobak warung gitu di rumahnya. Dia buka gerobak warungnya, terus dia menunjukkan sebuah sarang lebah. Terus aku bilang, "Jancuk apa ini?" Dia dengan bangganya bilang, "Kita lagi bikin madu sendiri." Tapi semangat etos-etos seperti itu yang mendasari kekaryaan Senyawa. Sampai di album terakhir mereka merilisnya secara decentralized di berapa puluh label? 44 label di seluruh dunia yang bisa merilis dengan format masing-masing, dengan cara masing-masing, dengan gaya masing-masing. Dan belum lama ini mereka merilis album baru Membaladakan Keselamatan, yang dirilis melalui aplikasi yang mereka bikin sendiri lagi. Jadi there's a lot to unpack here. Ada banyak sekali yang bisa kita kulik dari Senyawa, terutama dalam persoalan yang paling utama, yakni merancang keberadaan mereka sebagai band yang benar-benar sustainable dan mandiri. Kalau Senyawa berbisnis seperti yang belakangan sedang ramai di Twitter, band-band seharusnya berbisnis dan musisi seharusnya cerdas berbisnis. Kita akan mengulik tips bisnis dari Senyawa gitu. Kayak gitu kurang lebih. Sepakat ya? Kita ngomongin gitu ya, biar kayak orang serius. Iya. Kita nanti setelah itu kita akan mau bikin cypher slam battle, di mana kita battle-nya itu tebak-tebakan. Dan di sini akan menampilkan saya sendiri, Mas Ruli, Galih Nugrahasu, dan Lord Cobra. Jangan. Sampai pagi itu. Tapi kamu ada stok, masalahnya itu aku tahu kamu ada stok. Gorengan nih. Ya gitu. Oke. Saya akan, kalau mic-nya ini Mas Ruli sudah langsung ngomong aja ya berarti? Iya. Iya. Silakan mau pakai mic itu boleh. Atau aku tinggal pass the mic aja lah kalau gitu ya. Dia siapin paper. Siapin paper. Wah, serius. Mas Ruli ini emang dikenal sebagai musisi sekaligus akademisi. Oke. Mungkin sebagai latar untuk di awal untuk penonton yang nanti di online, mungkin belum terlalu ngeh latar belakangnya.
Boleh diceritakan sedikit nggak soal latar kalian membuat album Membaladak Membaladakan Keselamatan, latarnya seperti apa dan kenapa akhirnya memutuskan untuk merilisnya dalam format aplikasi sendiri. Pemikiran itu seperti apa dalam rancang bangun kesenyawaan yang aku tahu kalian punya. Kira-kira begitu. Album itu kan meskipun ini recorded, kalian jangan sok-sokan kalau mau ambil makan. Iya. Enggak. Album Membaladakan Keselamatan itu kan sebenarnya album selingan. Kalau senyawa itu setiap album-album utama selalu merilis album-album atau single selingan, entah itu kolaborasi atau yang sifatnya album waktu 2020, album rehearsal gitu. Meskipun album penuh, tapi itu sebenarnya satu tahapan menuju album selanjutnya. Jadi sebelum album selanjutnya kita biasanya kolaborasi, kita belajar sesuatu dari orang lain terus kita terapkan di album selanjutnya juga. Nah, album Membaladakan Keselamatan ini adalah album yang setelah album Alkisah gitu kan. Lantas setelah kiamat nih apa nih gitu kan? Setelah kiamat lantas apa nih? Kiamat sudah lewat nih, terus apa kemudian? Yang berarti kan tentang yang bertahan hidup tuh, yang selamat nih lantas apa? Ya membaladakan adalah lirik dan lagu sebenarnya. Makanya format albumnya adalah akustik murni gitu, akustik vokal dan gitar bolong aja. Dan itu kan support ekspektasi orang siapapun gitu kan. Bukannya bikin album eksperimen, malah bikin album yang melucuti semua identitas yang biasanya mendefinisikan senyawa, yaitu eksperimentasi instrumen yang dia ukir buat sendiri dengan eksperimen sound vokal. Itu tidak ada sama sekali. Malah menonjolkan lirik dan lagunya balada slow rock gitu. Dan itu juga bagi kami justru itu eksperimennya, itu sulitnya di situ. Oke, kemudian ya kita kemarin di Alkisah ngomongin tentang kekuasaan gitu kan, kita nge-explore tema itu. Lantas album selanjutnya bagaimana nih? Dan gitu banyak pelajaran yang kita ambil dari perilisan Alkisah tentu saja ya. Tapi kalau ngomongin album yang ini, lantas bagaimana nih? Kalau kemarin kita ngomongin tentang kuasa, hierarki kekuasaan segala macam, lantas bagaimana? Apakah kita mau kasih di Spotify? Kan nggak mungkin gitu kan. Terus kenapa sih orang butuh Spotify sebenarnya? Kenapa sih orang menyukai tetap ada di Spotify? Sebenarnya simple, adalah orang tuh aksesibel dia sebenarnya. Dia mudah diakses, terus streaming, dunianya sekarang memang cocoknya streaming gitu kan. Instan gitu. Terus nggak asik dong gitu kan. Berarti kalau punya album streaming gitu, random, albumnya pertama random, kita tidak bisa melihat narasi dari albumnya itu. Beda sama zaman dulu kita beli album, kita tahu narasinya, kita punya pengalaman membeli kasetnya, merewind, di-play, dibaca liriknya. Sekarang kan nggak, Spotify random aja, albumnya nggak urut, nggak apa-apa, ntar kecampur sama lagu lain juga, hilang ininya, esensi dari album yang ingin disampaikan si musisi itu jadi sulit. Nah itu kan dampaknya, buruknya bukan ngomongin, kita nggak perlu ngomongin Spotify nggak adil, itu kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin kenikmatan menikmati musik dari sudut pandang pendengar dan pemusiknya. Kalau ini terus seperti ini, keinstanan itu berbahayanya adalah pembuat musiknya jadinya akan mengarah bikin musik ngapain album, satu lagu aja bisa kok gitu. Rusak kan jadinya. Dan sudah sebenarnya itu kan. Nah, lebih ke situ, lebih kepada gagasan kita menjadi ciut oleh situasi digital gitu. Nah ini gimana nih mencoba mengembalikan pengalaman itu sebenarnya, bukan anti Spotify atau enggak, kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin kita juga punya gitu cara alternatif lain yang menurut kami lebih cocok dan lebih bisa mewakili menikmati musik di dunia digital menurut kami seperti ini gitu. Ya bikin aplikasi aja sendiri dan kayaknya kok nggak ada yang kepikiran nih, maksudnya mungkin ada gitu tapi kayak sebenarnya bisa deh gitu kan, ternyata bisa gitu dan ternyata kita coba ajukan, memang awalnya ajukin ke Play Store gitu kan, ditolak. Bukan karena nggak pengen, ditolak sebenarnya bang. Ditolak mungkin nggak layak apa gimana gitu, tapi nggak apa-apa, justru malah asik gitu kan. Cara lain aku lihat, oh ternyata bisa install sendiri, ya udah bikinin tutorialnya gitu kan. Secara manual itu membuat pendengar juga mau nggak mau harus ngulik gitu kan, kalau mau dengerin lagu ini gitu. Sama kayak kita beli kaset kan, harus nyari dulu kaset yang jual di mana gitu kan. Sama aja, jadi itu bagian dari pengalaman menikmati album ini. Jadi sebenarnya landasannya sesimpel itu sih. Dan itu lagu-lagu lama semua yang digubah ulang menjadi seperti lagu baru gitu. Karena dia bentuknya sama sekali berbeda dengan tujuan mengedepankan liriknya. Karena itu selama ini yang orang kesel sama senyawa, liriknya nggak jelas. Vokalnya ngomong apa sih ini gitu, cuman bunyi-bunyi gini doang gue juga bisa. Itu kan biasanya orang kan. Nah, kalau dilucuti apakah akan tetap senyawa dia?
identitas kami dilucuti loh, dibuang gitu. Ternyata menurut kami ya intensitasnya tetap sama, juga liriknya malah lebih kuat gitu terdengar, dan ternyata lagu juga gitu sama aja, ternyata musik juga itu sih kalau aku. Jadi butuh 5 band dan butuh sekian banyak album untuk kalian menyadari bahwa ternyata yang kalian bikin ini lagu. Kok konklusinya kurang keren ya? Tapi kalau dari Mas Ukil sendiri gimana? Kita cek. Atau pakai ini atau pakai itu? Oke. Sebelumnya terima kasih dulu Lord atas kesempatannya ketika. Oke. Kalau yang kemudian tadi sebenarnya waktu itu kan tidak ini waktu melakukan jadi ketika proses pengubahan dari musiknya kita belajar kayak gitu terus kita langsung ke gitar ke cuma gitar, tabung, senar sama vokal sama musiknya gitu. Cuman prosesnya pas kebetulan kan ini gitu. Tapi sebenarnya sudah coba, cuman nggak total nggak intens gitu. Terus selama pandemi kemarin itu ya sangat tahunan ya. Terus akhirnya terus kita rekam, terus sebenarnya gimana gitu. Aku bilang, aku sih ini karena punya seperti ini, aku pengen gimana caranya didengar sama banyak orang gitu. Bukan hanya orang-orang yang mau nyawa tuh yang perlu mendengarkan ini, karena kan seperti itu gitu. Dan dari situ lah, karena gue kira penyanyinya suka berpikir kok. Oh iya, memang betul itu. Coba aja kok bisa, ya kita lakukan. Ya gitu. Tapi itu memang 2 kali kita bikin konser. Yang satu yang waktu pandemi di tempat kita, sama yang kemarin yang kedua yang di Bali, yang kemarin barusan itu memang rasanya ya energinya itu sama. Malah lebih kita butuh secara skill itu secara kayak secara fisik itu butuh lebih banyak tapi rasanya sama sih aku sama mainnya kayak gitu seperti itu. Sama saya penasarannya ketika itu sudah benar-benar banyak didengar sama SMA atau SMP itu sama penasarannya jadi gimana kalau tiba-tiba ada muda yang main itu kalau kita gimana paling kita kan karena mereka kan seperti itu bayangin aja kalau sama ada yang SMA terus nyanyiin itu mencoba mengesnya itu tapi ada dari juga kemarin kita mau main juga mencoba mengajukan untuk main di sekolah SMM di sekolah menengah musik tapi harus main di profesional aku mau coba seperti itu. Oh ya, tadi kamu nanya landasannya kan sebenarnya. Aku lupa ngomong sebenarnya itu awalnya kita nggak mikir mau jadi albumnya apa. Waktu pandemi itu kan kita nggak bisa manggung pertama, nggak bisa manggung, nggak bisa nyari duit, terus gimana dong ini? Sedang kita punya album baru tapi kita bagi-bagi ke label banyak juga ya, jadi duitnya juga nggak ada, jadi dikit gitu kan. Ada gimana ya? Terus sungguh keputusan bisnis yang cukup buruk guys. Nah buruk sebenarnya. Tapi kemudian kita sering mainan karena namanya musisi gitu, kalau ketemu ya pengen nyanyi-nyanyi kan, bikin kita coba pakai instrumen bener, tetangga komplain mungkin ya waktu pandemi itu malah berisik, ya udah gitaran aja. Terus kemudian oh ternyata dengan gitaran gini, ya ini strateginya pandemi itu, maksudnya dengan gini kan kita berarti bisa main di mana aja, kapan aja, situasi apa aja, itu kan cuma motor gitar bolong doang ternyata. Dan emang kenapa kalau senyawa kayak gitu? Memang nggak harus eksperimental gitu kan, nggak juga. Nah ini strategi bertahan bisa dibilang gitu. Jadi bisa di mana aja, kapan aja, dan tetap bisa ekspresi gitu. Supaya lebih versatile juga kalian sebagai band yang perform gitu ya. Bisa. Benar, dan rasanya kan jadi wah seru ya gitu tuh. Kemudian kita bikin yang namanya studio visit, kita coba nih masih PPKM, kita bikin acara tapi terbatas hanya 10 orang gitu. Untuk kita main di rumah akustikan. Duit yang dapat dari tiket penonton 10 orang itu buat bayar listrik, selesai. Jadi dan ibaratnya dengan logika strategi itu, berarti setiap band bisa setiap bulan menghidupi paling tidak buat bayar listrik, buat bayar wifi lah. Dia dengan main musik di tempatnya dia aja, yang ada aja gitu. Jadi ini sebagai kayak contoh lah, kita melakukan ya oke ini strateginya bisa sebenarnya kalau kita mau tiap bulan kita nggak perlu mikir bayar listrik, bayar apa, kita main aja, datang 10 orang cukup kok. Trik-trik kecil buat survive. Gitu. Nah kayak gitu lah beratnya. Oke. Ya, sangat penting.
penting sekali guys. Tapi satu yang tadi aku pengen sorotin, karena aku belum pernah mendengar desire ini ya dari kalian sebelumnya, bahwa kalau bahwa ingin didengar orang banyak tentu saja sebagai musisi pengen, tapi ingin didengar specifically oleh anak-anak muda, pesannya secara lirikal dan secara tematik itu sangat nyampe ke mereka, itu kan bukan sesuatu yang sebelumnya aku asosiasikan dengan senyawa seperti yang tadi Mas Roli bilang. Tapi sejak Sujud aku rasa kalian lebih kasih emphasis lebih ke lirik kalian dan narasi di album kalian. Alkisah lebih lagi sekarang jelas gitu loh. Kenapa sekarang kalian merasa bahwa oke, pesan yang aku sampaikan melalui lirik ini sekarang penting orang tahu aku itu ngomongin apa, ini temanya apa, pesannya apa. Kenapa sekarang jadi penting buat kalian? Ya karena sudah 10 tahun ngulik sound sudah 10 tahun. Maksudnya penting kita untuk melakukan fase itu, untuk sebagai aku sama Wukir berinteraksi dan membangun hubungan secara musikal gitu, untuk mengenal satu sama lain, bunyinya gimana, soundku gini, soundmu gitu, aku gini, kamu gitu orangnya. Itu butuh waktu 10 tahun setidaknya bagi kami untuk itu saja. Dan itu bagi kami sangat penting, tidak ada penyesalan sama sekali. Mengeksplor itu sampai yang kita inginkan, bahkan lebih gitu. Lantas apa gitu? Masa itu lagi? Itu udah sekarang kalau sekarang karena udah 10 tahun kenal, bikin musik kita nggak perlu lagi pusing mau bikin album baru. Apa temanya apa? Musik itu biasanya langsung jadi aja karena musik sudah kita eksplor ya. Cuman yang penting sekarang adalah temanya, relevansinya, terus bagaimana metodenya gitu aja, lebih ke sana. Narasi dan lirik salah satunya. Ya kan? Dan kalau senyawa atau aku sebagai penulis lirik itu cenderung menghindari teks yang gamblang. Kalau aku itu jadi karena itu tadi kayak sesuatu yang gamblang sangat mudah diartikan menjadi satu arti. Itu sih kalau aku. Jadi kalau makanya kemudian anak-anak muda justru perlu gitu kan, supaya lebih cocok ke anak-anak muda untuk membiasakan mereka membaca teks yang tidak gamblang, memancing imajinasi, memancing interpretasi, memancing mereka, men-trigger mereka untuk mencari tahu lebih terhadap apa yang sedang dibicarakan. Itu kan menarik. Nah seperti itu. Jadi kenapa kemudian menjadi fokus senyawa di 2 album terakhir gitu. Mulai bagaimana kemudian kita mencoba menerapkan atau mencoba sembrono dengan yang ingin kita capai. Makanya kita kemudian menggelar tour waktu akhir 2020 Dasawarsa itu untuk menunjukkan bahwa senyawa itu programnya 10 tahun, bukan besok langsung beres. Kita butuh waktu 10 tahun untuk menerapkan musik kita, mengeksplor musik kita, dan akan butuh 10 tahun untuk menerapkan apa yang kita eksplor di tema lirik kita. Jadi nggak akan langsung besok hasilnya. Kita 10 tahun dan kita punya beberapa tahapan-tahapan yang idealnya yang harus kita lakukan gitu. Salah satunya adalah Tur Nusantara. Tur Nusantara itu 10 tahun, target sekarang baru jalan chapter 1, baru awal 2021 kemarin. Dan chapter 2 bulan depan gitu. Tapi bayangkan kalau 10 tahun, berapa chapter yang akan kita selesaikan dengan mendatangi tempat-tempat di Nusantara oleh kami sendiri. Itu tujuannya, bukan konser tour di Gelar Satu, nggak menarik. Kita ingin mendatangi teman-teman di misalnya Aceh gitu kan, senyawa pengen main ke sana nih, kalian punya apa di sana, kalian bisa nggak bikin apa yang ada di sana? Ya udah kami berangkat sendiri gitu. Nanti dari sana kita ngomong langsung ke teman-teman Medan mungkin apa. Jadi selama 10 tahun ke depan ya visi, kalau aku pribadi sih aku nggak tahu, kalau mungkin aku cuma pengen orang nanya, kamu tahu Indonesia nggak? Aku akan jawab dengan pede, ya tahu. Aku ingin menjawab itu gitu. Untuk menjawab itu kan nggak semudah itu. Taunya gimana sih kamu? Aku tahu, kamu mau tahu apa? Tentang apa? Ya temanku di sana lebih tahu, di Aceh temanku di sana lebih tahu tentang ini. Karena akan ada gitu, dan itu secara organik gitu. Tidak hanya berdasarkan visi aja gitu. Visi ya, dan biasanya sesuatu kebudayaan atau lokal gitu yang tahu ya orang lokalnya kan, bukan kami. Jadi bukan kami yang menjawab, tapi karena kami bisa menunjuk ke orang yang tepat gitu. Dan biasanya yang mau senyawa main teman mereka biasanya yang keren-keren, maksudnya grassroots gitu, bukan yang biasanya kami bisa yakin mereka bener gitu, di kotanya mereka kayaknya yang paling tahu nih gitu ya, anak-anak ini nih yang tahu nih gitu. Jarang gitu ya misalkan senyawa di telepon orang di daerah terus dipanggil sama Disbudpar gitu misalnya, itu jarang gitu ya. Makasih Lord Cobra. Sarangeo. Inspiratif sekali. Wow, amazing. Jabar is the best. Gimana Mas? Apa itu? Iya, belum. Kenapa kok sekarang jadi ada motivasi lebih untuk
menyampaikan pesan lirikal dan tema-tema kalian ke anak muda terutama? Ya kalau untuk sih pribadi ya nabi itu berapa sih? Aja. Cuk. Masuk. Ya sekarang udah sukses gini gitu ini kan bayangin aja sama anak-anak yang lebih senyawa kayak gitu. Pasti kan kita mencoba membawakan, pasti kita memahami kan, pasti kita mencoba memahami teksnya. Itu sih kalau turun Nusantara sih ya ini artinya memang apa ya, berarti sebuah daerah ketemu orang lokal pasti ada sesuatu yang kadang-kadang nggak selama itu tuh pernah ngerasain kayak gitu kan. Entah dari makanan, entah dari cara ngomong, entah dari kebiasaan, atau dari rokok ya gitu lah. Dan menarik gitu. Kayak yang dengan itu kan padahal cuma Semarang, Rapi, Demak, itu kan namanya beda-beda terus. Beberapa tempat tuh apa ya? Oh ternyata unik-unik gitu kayaknya. Ya penasaran, senang teman-teman yang unik, menarik gitu. Udah ya nggak mau. Ya foto ya nggak apa-apa saja. Yang penting lucu. Ya gitu ya. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik sih bahwa ada specifically ingin sampai nyebut anak SMP, SMA, bahkan kalian sempat ada gagasan mau sharing dan perform untuk anak-anak di SNM gitu kan. Tema-tema kalian di 2 album terakhir baik Membaladakan Keselamatan maupun Alkisah ini kan lumayan depresif ya, lumayan BO ya, bimbingan orang tua ya. Kenapa menurut kalian penting untuk mulai membicarakan tentang kiamat dan apa yang terjadi setelahnya kepada anak muda? Apa yang menurut kalian penting? Sangat penting karena hukum alam itu adalah salah satunya adalah entropi. Semua itu akan berakhir itu pasti. Cuman kita selama ini diajarkan bahwa semua itu akan baik-baik saja. Itu kan bedanya. Kenapa kiamat itu kan bukan akhir bumi tapi akhir sebuah era, akhir sebuah sistem, akhir sebuah apapun itu akan berakhir. Dan menyadari bahwa akan sesuatu akan berakhir berarti kita bukan depresi harusnya. Justru lantas gimana biar tetap bisa bertahan setelah itu lewat kan. Arahnya ke sana bukan depresi gitu. Enggak tertarik dengan itu kalau kami. Tidak tertarik untuk membuat orang menjadi depresi tapi tertarik membuat orang menjadi menyadari bahwa kenyataan yang sebenarnya itu tidaklah baik-baik saja, tidaklah indah, tidak akan indah bahkan. Karena sudah hukum alam akan habis. Ini kamu diamin, ini kayaknya kokoh gitu, diamin aja nggak usah disentuh gitu, habis, hilang, nggak bersisa. Hukum alam. Jadi kan ya orang harusnya sadar kan bahwa kenyataan ini kita nggak gini-gini aja, ini berapa tahun lagi kacau kok, pasti kacau gitu. Bukan berarti jadi depresi atau pesimis, tapi justru malah lantas apa nih, kita punya apa nih biar bisa bertahan gitu. Akhirnya balik lagi ke visinya kami berdua untuk dasar kedua yaitu daya hidup dan kemandirian, ternyata terletaknya di situ. Kalau kami ya, harus punya 2 itu ternyata, mandiri dan punya daya hidup. Daya hidup artinya baik Wukir dan aku masing-masing punya pegangan. Jadi kami tidak tertarik membuat kolektif yang besar, tidak tertarik. Kami berdua aja, gitu ya. Kita akan bekerja sama dengan sebanyak mungkin orang, bercross segala dengan sebanyak mungkin orang, ya kan? Tapi pada intinya ini hanya senyawa, gitu. Karena kalau besar tapi isinya melempem, nggak ada gunanya kan. Yang penting masing-masing isi dari kolektif itu kuat. Kalau aku kuat dalam artian dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu caranya, dia paham dia sedang berbuat apa, itu sih kalau aku. Itu daya hidup. Dan kemandiriannya itu tadi. Apa nih gimana ya? Jualan sambal coba ternyata gagal. Jualan apa lagi yuk? Gagal. Nggak apa-apa. Tapi ya, coba aja terus gitu. Maksudnya begitu juga dengan kayak Wukir bilang tadi, kami ngajuin main di SMM. Ya ngapain nunggu kan? Bikin aja gimana caranya bisa main di situ. Pengen ini ya bikin aja gimana caranya, pengen punya aplikasi bikin aja, pengen apa bikin aja gitu. Ya, dari itu aja sudah. Dan kalau itu semua orang mempunyai pola pikir seperti itu kan, gimana mau ngegiringnya orang tuh nggak bisa digiring jadinya karena dia masing-masing orang tuh punya stance-nya dan berbeda nggak apa-apa. Ya kan? Dan sekarang kan maksudnya gampang digiring itu karena berkumpul menjadi banyak dan harus punya satu ini, akhirnya susah tuh. Nah,
Gimana kalau masing-masing punya kuat gitu, dan dia bisa bersinggungan dengan orang yang memiliki visi yang sama, meskipun tidak selalu. Itu sih, tidak harus selalu harus berteman setiap saat menjadi geng gitu. Nggak harus dong, justru itu berbahaya menurutku, malahan meredefinisikan ulang kolektivisme dan komunitas menurutku perlu kita pertanyakan ulang kayaknya Bang Ucok. Menarik. Iya, karena menurutku konteks luar dengan konteks kita sangat berbeda. Di luar mungkin perlu yang namanya gotong royong segala macam karena mereka nggak tahu apa-apa tentang itu. Gitu. Sedangkan kita di sini tidak perlu ada kolektif pun, dari dulu sudah kolektif. Dari dulu itu sudah sifat kita itu sudah temannya susah pasti kita bantu kok kalau di sini gitu. Jadi menurutku peredefinisian ulang karena yang lebih penting adalah individu masing-masingnya itu. Individunya kuat, ya kan? Oke gitu. Mau digiring gimana? Orang mau ngiring senyawa pasti mikir-mikir juga gitu. Mau ngiring gimana nih? Oh ngomong sama Ruli, berani nggak lo gitu kan? Pasti mikir kan karena tahu udah bisa ini. Maksudnya kayak gitulah. Maksudnya pengennya kita menginspirasi orang untuk bukan mengikuti senyawa, tapi dia punya gagasan apapun yang menurut dia oke, itu gagasanmu. Kan senyawa kan itu. Mau niru juga mau ngiming gimana nggak menarik, orang nggak tertarik juga mau pengen ngikutin senyawa gitu. Tapi kan semoga dengan konsisten kita terus-menerus kayak gitu, itu yang menginspirasi. Itunya sih konsistennya sama teguh sama yang kami bikin aja. Prinsip-prinsipnya, gagasannya gitu. mungkin. Jadi terserah gagasan mau apa, gitu. Oke. Itu. Aku akan kembali untuk agak ngebahas soal daya hidup dan kemandirian tadi yang akan jadi visi Dasawarsa kedua. Tapi aku mungkin mau kasih ke Mas Bukir dulu soal kenapa penting. Sebenarnya juga ini kan apa yang kita lakukan itu sebenarnya juga seperti kaca juga diri kita sendiri. Ya. Kita berada ini mampu nggak? Artinya juga sebenarnya yang dilakukan tadi itu juga kita pribadi ya tidak menanyakan apa ke diri sendiri juga. Artinya depan itu seperti itu. Ini juga artinya kalau dari dulu bilang bagaimana kita bisa sembodo? Kayaknya juga gitu. Ya. Ya itu. Sembodo bahasa Indonesianya apa? Orang Bandung nggak ngerti mungkin. Sembodo itu apa? Sama yang sembada. Sembada, ya. Sembada, ya. Apa maksudnya tuh apa ya? Ini mulutnya, caranya, cara ngomongnya apa sama kelakuannya gitu. Konsisten. Itu. Yo ngono wis pokoknya. Iya. Google. Maksudnya ini apa ya? Maksudnya konsisten tidak sama yang dilakukan. Ya jadi ini semua seperti kalau pribadi itu jadi kaca sebenarnya. Kadang-kadang kita mau ada apa? Oh iya. Kadang-kadang juga dengan dirinya juga mengingatkan gitu. Tapi kadang-kadang juga menjadi lanjutan juga gitu. Artinya harus kita apa gitu. Artinya harus berpikir segala macam gitu. Supaya terus berjalan, ada karya terus. Iya, tapi syukurnya sampai sekarang itu memang kesalahan saya sama Ruli adalah ketika bertemu terus melakukan sesuatu itu disiplin yang tidak tersadari yang menjadi semacam apa ya kebutuhan. Kalau aku nulis ngapain kok bosan nulis wah kacau ini gitu. Memang membosankan orang. Tidak ada rutinitas ketika ketemu pasti melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu itu artinya itu menjadi semacam apa ya disiplin atau semacam ya udah naluriah gitu loh. Jadi itu jadi kayak begini selalu melakukan sesuatu apapun itu, nggak hanya musik, macam-macam. Terus bagaimana ya tadi kan untuk mengembangkan tadi kan maksudnya apa kita bikin sampai ya jadi mimpinya macam-macam gitu. Tuh, tapi kenapa kok setiap bertemu pasti harus melakukan sesuatu itu jadi satu kesalahan, Mas? Ya kesalahannya itu jadi akibatnya seperti ini sebenarnya sekarang masih seperti ini. Nah, emang harusnya kayak gimana? Aku tahu kalian fans Korn, tapi nggak harus kayak Korn kan? Harusnya udah punya tanah sendiri, udah punya studio sendiri, udah punya rumah sendiri, gitu loh. Maksudnya Bukir tuh, nggak berkarya toh. Iya. Ya, artinya kan ada apa ya? Positifnya, artinya positifnya itu tadi apa? Yang melakukan sesuatu itu artinya kalau positif karena produktif loh. Iya produktif. Artinya nggak cuma aja.
Emang kalian kalau nggak produktif bareng mau ngapain? Masa mau main kripto bareng ya apa sih? Nggak cocok. Nggak cocok. Udah Lord Cobra aja yang main NFT, kalian nggak usah gitu. ya. Oke. Yeay, disebut par. Oke. Ngomongin seputar. Oh iya, saya. Oke. Bagian ini nanti disensor kalau nggak cocok ya. Itu juga memang ini kadang-kadang ada macam diskusi soal bagaimana pemerintah saat ini kan ini banyak banget kayaknya pemerintah sedang membuat skenanya itulah. Nah tapi satu sisi juga aku memang bilang memang negara ini butuh kalau menurutku ya butuh orang-orang yang bisa menjembatani artinya bagaimana orang keluar terus orang itu bisa sampai ke tempat yang tepat gitu. Nah, satu sisi kadang-kadang nggak bisa kita kerja sama pemerintah. Kita lihat dulu. Oke, kita tidak akhirnya kita kemarin kita bilang oke bisa kita kerja sama, tapi mereka harus ngobrol dulu sama kita. Dengan ngobrol dulu semuanya bagaimana, terus untuk upaya sertifikat kita mau. Nah, ini kan maksudnya bulan yang terkini terjadi saya sama Rudi. Karena kayaknya beberapa orang yang di belakang saya masih program ini. Kalau gue kan nanti sekarang udah bilang ada terjadi gimana mas? Ya udah ngobrol dulu. Jadi saya ada jawaban bukan berarti anti gitu. Oh, orang mereka nggak mau jadi sama kamu. Terus gimana dong mereka ketika program itu datang orang yang tidak tepat, apakah itu tidak lebih buruk? Itu kadang-kadang orang itu oke, berarti ya kita harus ngomong dulu sampai kecewa apa? Kemana sih kalau ketika tiba-tiba semacam ada tawaran dari pemerintah. Dan siapakah orang-orang yang tepat itu? Ya kami bertiga ini. Nah, sebenarnya karena senyawa punya pengalaman buruk. Kita pernah sekali dan terakhir kerja dalam ininya pemerintah gitu. Dan kami di akhir proyek itu kami dengan keras memberi email bahwa mulai sekarang senyawa tidak mau lagi dikaitkan dengan pemerintah Indonesia. Kalau senyawa main di luar, tolong jangan bilang bahwa kami mewakili Indonesia, kami tidak ada urusan dengan pemerintah Indonesia. Sekian, terima kasih. Itu pernah kami email karena trauma, karena itu prosesnya birokratis dan sangat banyak celah untuk korup, menurut kami, dan itu sangat jelas gitu, terlihat gitu. Nggak mau gitu, nggak bisa ini. Nah mulai dari situ trauma gitu kan. Kemudian nah semenjak 2020 kemarin kita memutuskan untuk benar-benar mandiri, dalam artian tidak namanya mandiri ngapain pakai manajer akhirnya gitu kan, akhirnya tidak menggunakan manajer. Oke, berarti harus kami berdua nih. Atas pengambilan keputusannya gimana? Biasanya kan manajer yang mutusin kalian main sini ikut aja gitu, tur sini, habis pulang tur berangkat lagi tur. Wah ini sekarang nih kita harus sendiri yang membuat keputusan. Lantas mekanisme gimana nih Kir? Kemudian kita membuat aturan di antara kami berdua. Cara membuat keputusannya simpel aja, yaitu kami berdua harus unanimus, apa namanya? Sepakat 100%, tidak ada keraguan, itu ya. Baru ya. Kalau Ukir sedikit ragu, nggak usah. Aku sedikit ragu, nggak usah. Bukan berarti itu pemerintah apa, nggak pandang bulu. Pokoknya kalau dia ragu, nggak usah. Aku ragu, nggak usah. Harus 100%. Ya, itu jadi semuanya berdasarkan itu sekarang. Dan itu kan simple ya. Karena nggak ngomongin apa unsur politiknya atau apa, tapi murni ke rasanya dia gimana, rasanya srek apa ora. Kalau nggak srek, ya pasti nggak asik juga tuh, karena wah nggak enak temennya Ruli ya itu, ntar aku nggak apa-apa deh, kan, atau wah nggak enak aku diajakin main temennya Ukir tapi sebenarnya aku malas, ntar pasti nggak srek gitu kan. Kalau nggak srek ya ngomong aja, wah kurang ya wes, akhirnya dari situ aja. Jadi kayak Ukir ada ide nih, piye sikat, ini ono email lagi piye sikat, piye ojo, nah itu gitu doang. Jadi lebih terbuka ya, lebih terbuka, dan intinya ya balik lagi gitu, senyawa itu sebenarnya cuma 2 orang. Itu aja sih. Tapi aku coba ini video direkam setelah COVID gelombang ke-16, jadi tenang-tenang aja kalau ngeliat Ruli batuk ya. Kami semua sudah divaksin 6 kali, dari vaksin dari berbagai belahan dunia. Anyway, aku mau sedikit menarik bagian tadi, saya udah ada transisinya ya, bagaimana kalian mencoba untuk menerapkan gagasan soal kemandirian dan being self sustainable dan lain sebagainya. Salah satu pengejawantannya adalah
langkah pertamanya melepas manajer, mencoba membuat sistem pengambilan keputusan internal sendiri dan lain sebagainya. Coba boleh diceritain sejarah, boleh cerita nggak sebetulnya apa dalam tanda kutip grand design kalian dalam satu dekade ke depan untuk menerapkan gaya hidup dan kemandirian ini? Apa yang mendasari itu? Kalau kayak gini, Iya ya, ngomongin juga ya. Bisnis. Kita itu nggak boleh melupakan bisnis. sebenarnya awalnya ganti. Apa sih? Jadi gini, secara pribadi ya, kadang-kadang kalau aku di luar itu kan, apa kan, pedal-pedalku itu kan pakai pedal-pedal kayak ya buat bikinan kayak bos, apa ya, teman-teman yang dari toko itu dulu. Nah, teman-teman aku udah mulai bingung, wah aku ini loh, nanti kalau main di luar, apa pas itu caranya itu buat teman-teman, modal buat teman-teman, sampai kalau bisa kabelnya. Artinya nanti kalau yang begini kita bisa jual, bisa kirim dari Indonesia gitu. Terus ya teman-teman dapat rezeki, seperti itu. Ini udah kita lakukan, tapi belum berhasil. Maksudnya belum berhasil, kita sudah melakukan, kita sudah ngetes di rumah itu ada 8 pedalan dari Sidoarjo, anak-anak kita coba kualitasnya. Memang belum. Masalahnya itu asam. Tapi itu kan prosesnya. Prosesnya 10 tahun kabar. Kan 10 tahun, sesuai. Yang kita lakukan. Jadi ya itulah, ini mau nyoba, kemarin nyoba anak Sidoarjo, terus nyoba anak Magelang, ini kita jadi nyoba anak Jogja, terus dan juga mencoba bekerjasama dengan teman-teman dari Bandung mas. Terus kita berkembang dari situ, wah bikin mainan aja, bikin mainan yang isinya suaranya Rudi sama suara instrumenku, itu kedepannya. Sebentar, ngomong-ngomong soal pedal, apakah benar Anda pernah memalak pedal dari Stephen O'Malley? Itu pinjam, hanya dikasih. Oh. Tenang. Iya. Ya, bagus. Susah kan? Preman ngalah sama Jawa Timur iki kudu Jogja iki. Iya. Beda ya apa sih? Ya, itu yang dari sisi dari sisi tools ya. Kalau musik dari sisi lain kan kita juga ada teman namanya Mas Dori yang memang dia konsentrasi di wilayah senangnya tuh di wilayah tanaman dan tanah. Kita juga belajar sama dia bagaimana kemarin tuh kalau hujan itu kan di tempat kita kalau mau hidupin air keran itu kan suka airnya menggenang gitu, terus dia bikin peresapan. Nah, dia dari hal seperti itu, ini lo bikin peresapan itu caranya seperti ini, contohnya kita lakukan di keran yang itu. Kalau habis butuh, habis apa, tuh airnya nggak sana, macam itu juga. Terus ini yang mau kita coba lagi kan kita di sana kan ada di tempat kita ada kayak pohon sawo besar, terus kalau buah tuh jatuh sampai kentengnya pecah-pecah gara-gara sawo itu. Terus ada teman yang bisa bikin fermentasi gitu, kalau berarti sama senyawa itu sawonya buah kayak gitu. Fermentasi kayak gitulah dari hal sehari lah, dari hal sederhana. Jadi memanfaatkan apa yang ada di sekitar juga gitu kan. Dan itu semua kemudian aku lihat oke, lagi bikin ini teman ini bikin ini oke. Sekarang ini nggak ada artinya kalau kita tidak menyebarkan ilmunya, ya kan? Nah kemudian si Doli mau gak mau sekarang aku paksa untuk belajar untuk menulis. Apa yang kamu kerjakan itu coba kamu tulis gitu kan, jelasin ke aku biar aku mengerti juga, ntar tak perbaiki deh gitu tulisannya. Itu rencananya sedang kita kumpulkan, jadi yang apa yang kita kerjakan itu semoga nanti bisa kita share di website kita gitu. Dan itu nggak ngomongin Indonesia, ngomongin studionya Senyawa doang. Di situ ada ngomongin pengelolaan lahannya, tanamannya, pengairannya, terus sampahnya dan segala macamnya. Gitu. Dan itu ya tahap-tahapannya sederhana seperti itu sih sebenarnya. Begitu juga dengan apa ya? Dengan tembakau gitu kan. Awalnya tembakau tapi tembakonya kita masih ini nih akhirnya kita ganti jadi rempahnya aja gitu kan. Gimana caranya kita ngolah rempah untuk bisa jadikan tambahin di tembakau atau tambahin di kopi gitu. Apalagi ya? Ya intinya itu hal sederhana dan memang mungkin nggak efektif ya buat bisnis sebenarnya karena receh-receh gitu.
gitu. Tapi kan ya mungkin nanti salah satu Spotify juga receh kok, jadi whatever. Enggak, maksudnya dari banyak yang kita coba itu mungkin salah satu nanti ada yang benar-benar berhasil kan, kita nggak tahu kok. Nah, intinya coba aja semua dulu meskipun apa gitu, tapi ntar mungkin ada satu nanti ternyata yang meledak gitu. Mungkin ya kan nggak tahu. Iya. Apa? Aku sih iyain aja ya. Tapi sebetulnya kan kalian udah mulai, ibarat sekarang kalian sedang dalam di fase mencoba mengidentifikasi dari apa ya, keseharian kami, dari operasional kami, dari apa yang ada di sekeliling kami, apa yang bisa mulai dikelola secara mandiri, apa yang bisa mulai dikelola secara lokal gitu, dengan teman-teman saja gitu, baik dari resources yang tersedia di studio, pengelolaan studio, sampai setup manggung kalian, kalau kalian ngomongin pedal gitu. Tapi apa yang mendasari kalian mulai melakukan transisi ke kemandirian ini? Kenapa kalian tidak misalnya dapat endorsement dari brand terus kemudian beli tanah atau semacamnya gitu aja gitu? Kenapa ini yang mulai yang jadi langkah kalian gitu? Yang mau dikasih pesannya apa? Ya karena sesuai visinya. Visinya kan gaya hidup dan kemandirian. Oh, apa ini? Kita breakdown kan, harus di breakdown visi. Apa lantas itu berarti apa ya? Itu berarti ini semua. Endorsement tidak ada artinya. Endorsement itu kan sifatnya hierarkis. Kamu tak kasih, kamu pakai, selesai di situ. Gak menarik buat kami. Kami sering banget tawarin endorsement gitu, gak menarik. Kalau kerjasama beda lagi. Kita bikin sesuatu bareng, ntar bagi-bagi aja duitnya. Kita bagi dua gitu atau gimana gitu kan lebih menarik. Dan jadi hubungannya berbeda kan kalau endorsement. Jadinya nggak mandiri kan, kalau kita mau bikin apa nunggu funding atau minta funding kan berhenti di situ, dan itu, dia menciptakan hubungan yang hierarkis gitu loh. Nah itu sih lebih ke situ. Jadi untuk mendukung visi kami sendiri, kami harus rela sulit gitu, karena itu visinya gitu. Visi untuk menjadi mandiri itu kan nggak gampang. Sekarang aja kami belum mandiri gitu, itu kan. Nah tapi itu kan visi. Ya kan, jadi ya itu harus ya sulit memang. Tapi bicara tentang visi tersebut, mandiri macam apa yang mau kalian wujudkan dalam 10 tahun dari sekarang? Misalnya nggak usah jauh-jauh ke musisi-musisi lain di Indonesia. Misalnya senyawa dan jejaring kalian itu sudah sesuai dengan yang kalian bicarakan di visi kalian. Bakal seperti apa jadinya? Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Aku sibuk fokus ibadah aja. Itu luar biasa. Loh iyalah, ngapain kita sampai tua gitu masih bekerja gitu? Iya, karena seperti kata Mas Fikir, Nabi sampai kapan gitu ya. Tua itu fisiku ya, aku tuh tua itu cuma sibuk berkebun atau main apa gitu kan, itu enak banget gitu. Gak pengen aku tua masih kerja, nyanyi teriak-teriak di panggung kayak orang susah gitu. Ya iyalah, orang susah gitu biar dapat duit udah gitu. Pengennya udah kalau mandiri itu dalam artian sistem yang kita bangun itu sudah bisa bergerak sendiri kan, itu sih pengennya. Nah itu yang susah PR-nya itu, karena kalau kita mengikuti sistem yang ada tidak akan bisa bergerak sendiri, karena itu ada yang merancangnya. Sedangkan kita sendiri punya keunikan sendiri, punya cara pandang sendiri, punya cara kerja sendiri, ya harusnya kita sendiri dong yang bikin sistemnya, bukan orang lain. Karena kalau mau mandiri harus kita sendiri yang bikin, nggak boleh orang lain. Dan itu kalau diterapkan secara lebih luas lagi, itu meluas ke pertama komunitas, kampung, kota, negara, ras, segala macam. Itu kalau menggunakan prinsip yang sama harusnya oke, karena berarti dia kuat sendiri atau dia paham dulu ininya dia. Itu sih kalau aku. Kalau ini diterapkan gagasan yang simpel, yang semua gagasan yang kami terapkan, kalau diterapkan ke lebih luas, seharusnya bisa Alkisah contohnya gitu. Bagi senyawa apa sih yang rilis 44 label? Gak ada artinya, nggak bisa mengguncang apa kan? Karena coba itu di sistem yang sama persis dipakai oleh Green Day atau Taylor Swift gitu, ya bubar, nggak perlu distribusi musik ternyata, nggak perlu ternyata label major besar, nggak perlu lagi. Sama begitu juga media, kalau kemarin katanya lagi heboh apa tuh? Jurnalisme gitu kan? Ngapain juga mengandalkan media? Semua orang kan sekarang sudah bisa jadi media. Lu bikin akun Medium, Substack, lu nulis konten yang bermutu, nggak perlu dana ke orang. Kalau tulisan lu bagus, orang support. Intinya itu tadi balik lagi kan kemandirian kan. Seorang tidak mengandalkan siapa gitu. Itu sih. Jadi senyawa punya pengennya itu gitu, sesuatu yang berangkatnya dari kami, gagasannya punya kami, cara kerjanya punya kami, dan untuk kami.
bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, tapi silahkan kalau mau terinspirasi, meniru atau mengembangkan malah oke gitu. Dan bisa berjalan sendiri ya, misalkan aku udah punya, kalau istilah bisnisnya itu passive income gitu kan. Untuk pengelolaan kalian sebagai kolektif maupun sebagai kelompok kebudayaan gitu katakanlah gitu. Itu yang mungkin dipikirkan atau gimana Mas Bukit? Bisa. Petang puluhan dibayar kontrakannya sampai 300 tahun sampai sekarang gitu. Tujuannya dikasih tahu oleh Mokol tadi kayaknya bagaimana kita bisa kasarannya itu kan udah pada gede tuh sistem-sistemnya tuh Google kayak gitu lah, macam-macam lah pokoknya udah gede lah, udah gede. Kita kan bagaimana tetap bisa hidup, berkarya, melakukan apa yang kita suka tanpa tergantung sama mereka. Jadi kita nggak mencoba sebisa mungkin nggak larut di kehidupan mereka. Itu sih. Jadi ya seperti itu. Kalau harapannya sih, kalau mungkin cara ini dipakai sama teman-teman dari Aceh dari manapun, mereka pasti juga menemukan ciri khasnya sendiri-sendiri. Karena mereka kan artinya kan kalau dengan tadi ngobrol memutuskan sesuatu ini main apa nggak tempat ini adalah aku gimana itu kan lebih ke kejujuran dan lebih ke cocok ya gitu kan apanya ke situ dulu pasti gimana ya siapa gitu tapi nanya dirinya sendiri gimana ya. Tapi satu hal yang menurut saya menarik banget adalah kalau kita bicara tadi soal gagasan-gagasan mewujudkan kemandirian ini gitu. Tidak hanya fokus ke apa yang terjadi di studio kalian atau ruang lingkup kecil kalian kan, tapi juga apa yang terjadi di network yang nantinya kalian temui. Oh ya, aku pengen nyoba gimana caranya supaya pedalku ini bisa diproduksi oleh anak-anak di bukan hanya pedal sebenarnya kan yang ngomongnya sama main musik lah. Kemarin sempat ngobrol juga bagaimana nih ke depannya yang paling setelah pandemi ini kan yang paling krusial gitu ke depan itu adalah makanan sama sumber energi gitu. Seandainya ini kita sudah bisa nih bikin listrik sendiri, bensin sendiri, semuanya sendiri, tinggal ngelarang aja toh. Kalau teman-teman yang bisa, kamu bisa nggak? Udah dong, ada tahu caranya dong. Artinya kalau untuk ngecas sama untuk ngecas lah katanya untuk kamu belajar kita bisa bikin sendiri. Iya. Seandainya itu dan sekarang kan bisa diperbesar. Iya. Of course. Seumur-umur aku gak pernah ngomong sampean ngomong bahasa Inggris. Karena gaul sama anak Kemang. Oh, gaul sama anak Kemang. Oh, iya. Ini salah satu cara untuk reversing the trend juga ini. Krunya anak Kemang. Krunya dari Jaksel impor. Ini habis ketemu Stephen O'Malley. Oh gitu, oh iya. Stephen O'Malley di Palak, krunya dari Jakarta Selatan. Emang gila gitu. Ada senyawa itu gila, kayak itulah. Tapi aku kepikiran gini, jadi kepikiran agak liar gitu. Misalkan 10 tahun dari sekarang, kalau mendengar pemaparannya Mas Fikri barusan sama Mas Ruli juga, akan ada kemungkinan kalian mengadakan suatu konser di mana alat dan perangkat sound segala macam yang dibikin itu full dari anak-anak jejaring kalian. Di power oleh sumber energinya, misalkan dari listriknya, generatornya, tenaganya itu dari sesuatu yang kalian produksi sendiri, bahkan merch yang kalian bikin dan makanan dan minuman yang kalian suguhkan itu kalian buat sendiri. Jadi benar-benar satu konser yang dari hulu ke hilir itu mandiri gitu. Ideal sih itu. Pengennya sih gitu. Gampang itu bisa terwujud. Anak Palu udah ada yang bikin kayak gitu. Mereka konser dengan solar power gitu, itu bisa banget itu. Terus senyawa juga kan merchandise, soal merchandise itu sangat sedikit sekali senyawa merchandise yang kalian lihat di sosmed gitu itu punya senyawa, sangat sedikit. Baru tahun kemarin aja kita punya merchandise sendiri. Biasanya itu teman-teman yang pengen buat itu buat aja, ntar buat mereka gitu. Kita cuma malah kita kasih logonya bikin aja.
mau pengen pandemi apalagi kemarin kita punya program gitu juga kan, kolektif yang kayaknya apa ngomong aja butuh apa gitu kan, kami lagi kesulitan nih, ya udah nih logo Senyawa kalian desain sendiri, cetak sendiri, jual sendiri, ya udah gitu. Ya kan selesai sebenarnya, kita kasih lah kaosnya 5 biji apa 2 biji berapa gitu kan, Saling menghidupi aja. iya kan sesimpel itu sebenarnya, dan itu sudah lebih dari cukup bagi sebuah band gitu untuk berkontribusi dan lebih real bro, maksudnya lebih langsung gitu, karena kita tidak perlu harus mengeluarkan uang gitu untuk membantu gitu, tapi dulu dengan itu mungkin lebih kuat kan, wah ternyata gini ya gitu. Kalau kami sih seru aja karena kadang-kadang share beberapa kalau yang laku banget gitu. Kebetulan mas ini penjualannya juga ya. Iya. Ya menarik sih itu. Gitu. Satu yang aku kepikiran juga, gagasan soal oh ya kita mesti mandiri, kita mesti membuat A, membuat B, membuat C seperti yang tadi dijabarkan ini, saya yakin bukan hanya Senyawa yang memikirkan dan bukan hanya Senyawa yang mempraktikkan dengan cara-cara lain. Boleh jadi sudah ada kolektif seni di entah sudut mana Indonesia yang membuat bereksperimen dengan sistem pangan mandiri. Sudah pasti ada kolektif seni di Indonesia bagian mana yang membuat sistem distribusi musik mandiri dan lain sebagainya. Apakah tur Nusantara kalian ini juga semacam cara kalian untuk menyebarkan sekaligus mendapatkan ide-ide tentang kemandirian ini dari berbagai belahan Indonesia? Bukan, lebih tepatnya bukan menyebarkan sih, kita belajar aja. Kita tujuannya justru belajar karena kita di sana bawa main musik, oke, karena kita udah main musik kita disambut kan, otomatis disambut, mereka akan berbagi kita di sini gini dan itu menarik banget itu bakalan. Makanya aku paling excited, salah satu program Senyawa Dasawarsa kedua ini adalah Tur Nusantara itu. Karena pasti kita akan belajar banyak. Nggak cuma belajar cara mereka, ide-ide mereka, tapi juga lebih tahu aja tentang kondisi mereka gitu, dan isu-isu mereka yang pastinya berbeda-beda urgensi sama fokusnya itu sih. Dan secara organik juga membentuk semacam jejaring Tentu saja juga kan, ya. Yang mungkin masih bisa saling berkenalan, saling sharing, terdokumentasikan dengan baik metodenya, dan itu mungkin akan jadi sesuatu yang cukup signifikan sih ke depannya. Hopefully. Karena kita sudah melewati angka 1 jam, aku mau memberikan space buat teman-teman di sini yang mau merespon, mau nambahin, mau bicara, mau nanya, mau ngasih tebak-tebakan, nggak perlu gitu. Ada yang sudah kepikiran sesuatu, mau bicara sesuatu? Oh, tidak. Ya silakan Pak. Pak Heri. Apa? Kita kan kemarin udah ngomongin. Iya. Menarik sekali sebetulnya kalau ini saya berharap bisa dilakukan nanti kurang terus mulai, karena selama ini kalau Senyawa itu ya dari besok ngobrol bentar terus bubar, jadi nggak pernah ada ngobrol terus kita ngobrol yang ngobrol. Jadi untuk kami ini kan bisa ngobrol benar satu setengah. Iya. Pertama sih dulu ya soal proses, jadi banyak ngomongin soal proses. Tapi pikir kayak itu esensi yang paling penting. Jadi di dalam perjalanan gitu ya, kawan-kawan udah 10 tahun, tapi tetap aja kayak kawan-kawan yang miss, kawan-kawan yang ada gitu. Kalau saya lihat, karena waktu itu di sosmed itu, saya ada satu waktu, saya kadang-kadang suka malas buka main-main gitu sosmed gitu, tapi kadang-kadang penting juga kita bisa tentukan. Waktu pas kawan-kawan menulis itu di berapa 40 atau di banyak beragam gitu ya. Oh ya, ini dibuktikan bahwa ini memang Senyawa bisa dan sebagainya. Kemudian ya saya netizen itu ada, tapi saya bukan nyinyir, tapi saya nangkap kecenderungan ada yang miss bahwa jangan lihat itu sebagai proses. Bilang kayak ya itu Senyawa. Kalau kita yang ini ada 44 level ya mungkin juga kita. Itu poinnya bukan itu gitu. Poinnya dalam artian bahwa untuk mencapai hal itu artinya sampai kemudian Senyawa akhirnya punya privilege, itu buat privilege gitu ya, bisa dirilis 44 level itu adalah proses panjang dan mereka memanfaatkan proses panjang itu.
tahun gitu kan. Kemudian itu memanfaatkan privilege mereka untuk mempromosikan prinsip-prinsip desentralisasi bahwa kebutuhan pilihan dan sebagainya gitu. Apa tadi boleh ngomong soal menyebarkan otonomi dan sebagainya. Nah, itu yang pertama saya pengen tanya bagaimana kemudian apakah dari teman-teman ada juga niat untuk menceritakan proses yang selama ini meskipun kayak kalau dia lagi proses pastinya kalau dia ada proses tapi kayak 10 tahun itu kayaknya banyak reaksi juga kawan-kawan perjalanan catatan jurnal apa lain sebagainya karena itu penting apakah itu memiliki izin atau apa buku gitu ya kata apapun itu gitu maksudnya gitu ya. Dan mungkin ketika nanti terus sekali kayaknya itu jadi cerita juga tentang proses gitu itu kebanyakan terus yang kedua sebenarnya respon kayak kita tadi ngomong tentang kita harus mendefinisikan doang tentang prioritas karena kalau ini definisi kayak gitu mereka asing kalau kita udah bertemu betul saya sepakat dengan itu kita orang apa namanya kalau di sini itu udah populer dan sebagainya tapi kalau buat saya justru yang harus dipromosikan di sini dan mendefinisikan individualisme kalau ketika itu udah akan bergotong-royong gitu udah tapi ketika bagaimana kemudian kita jangan supaya kemudian bergabung dengan gerombolan kita harus menjadi individu itu berarti kita harus punya ego harus punya daya hukuman diri perorangan dan lain sebagainya imajinasi cerita dan lain sebagainya sebagai seorang individu jadi tapi kan kalau di sini kalau kita ngomong individualisme adalah kebebasan untuk seenaknya dan mengindas orang kayak gitu untuk membunuh orang gitu apapun itu gitu atau kebebasan lah gitu tapi kita kayaknya di sini justru yang mungkin yang sering diceritakan di kawan-kawan adalah bagaimana kemudian mendefinisikan ulang atau menceritakan ulang atau eksperimen gitu ya individualisme gitu ya sekarang mungkin itu kalau ya mantap gila orang nanya ditepuk tangan gitu sensitif banget ya artis ya sebenarnya aku balas yang respon yang kedua tadi dulu soal individu jadi iya benar jadi jangan sampai sinis juga yang dalam artian karena itu tadi redefinisi kan berarti bukan tidak setuju ya cuman kita menanyakan ulang lagi karena kita lihat potensi bahayanya jika kita bergerombol saja tapi yang kuat cuma satu orang itu lebih berbahaya daripada karena itu diikuti sedangkan yang lain tidak tahu apa-apa. Sedangkan kalau setiap orang kuat tidak akan bisa digiring jadinya meskipun dia ikut mana dia akan kuat dan dia akan membawa bahkan gagasannya di suatu tempat di mana dia pergi dan itu kan kuat bagus banget kan itu yang kita kurang maksudnya yang tidak terpikirkan oleh kita pengen ngikut kolektif itu aja ntar lu langsung ini deh atau ikut kolektif itu aja tapi kan dia apa gitu fungsi dia apa di situ kan masa kita pengen punya generasi yang kayak gitu ngikut aja ya nggak akan selesai. Jadi bukan jawabannya tidak di situ ternyata, tidak di gotong royong saja, tidak di komunitas saja gitu. Karena selama ini dulu kita sudah ada itu, jadi tidak perlu mikir itu otomatis akan terjadi. Hal seperti itu otomatis akan terjadi yang di budaya kita kalau di luar biarin mereka ngikutin kita, mereka tertinggal sebenarnya dalam hal ini, gitu kan sebenarnya jauh tertinggal gitu, nggak ada apa-apanya. Itu setuju. Jadi yang pertama tadi soal proses, bener banget itu bang. Kami juga setuju. Dan belum sih kita membukukan atau membuat itu menjadi sesuatu yang bisa di share gitu ya mudah. Itu mungkin perlu ya. Meskipun sekarang ini tahapan kami sekarang sebenarnya pasca Alkisah itu adalah melihat kembali catatan-catatan apa yang terjadi selama proses perilisan desentralisasi seperti itu. Apa saja kekurangannya banyak banget gitu, bolong-bolongnya banyak banget, tapi penting semua. Salah satunya adalah itu lagi istilah desentralisasi itu sendiri juga perlu diganti, karena itu sudah lama-kelamaan kayak istilah kayak dekolonisasi, terus apa lagi hal-hal jadi istilah-istilah itu lagi, gitu yang lama-kelamaan menjadi tidak ada artinya karena bahkan institusi besar pun menggunakannya. Gitu kan sekarang desentralisasi kayak nggak ada beda dengan franchise gitu kan udah rusak tuh maksudnya harus cari ganti cara lain kita sudah harus move on dari situ dan lagi-lagi juga nggak kalau tidak kuat desentralisasi meskipun dia desentralisasi kalau tidak kuat ya
tetap dia akan ikut sentral juga kan. Dan itu kenapa selama proses Alkisah itu senyawa sama sekali tidak mau mengambil keputusan apapun. Itu yang membedakan itu. Proyek ini menurutku yang kami pegang kuat adalah kalau ada gagasan dari label mana, loh kenapa tanya kami? Kan kamu memiliki gitu. Tem itu milik mereka. Jadi ngapain confirm ke kami lagi? Ngapain? Dan akhirnya sekarang banyak terjadi yang kami sendiri tidak tahu. Sudah menjadi kurikulum di Universitas Auckland ada itu. Kami tidak tahu. Terus tahunya setelahnya. Terus di mana lagi gitu terjadi acara-acara di luar itu dan kami tidak tahu, dan itu keren banget menurutku. Harusnya seperti itu. Karena kalau apa-apa masih ke senyawa dulu, ya ini jadi proyek senyawa dong, jadi sentral lagi dong senyawa dong. Kita nggak ngomongin albumnya, tapi ngomongin kita udah kasih gaya hidupnya lah itu sebagai pemantik ya, alat produksinya lah itu. Ini alat produksinya ini silakan, dari situ silakan kalian mengembangkan, dan itu terhubung semua kan. Kita menyediakan platformnya, kami punya Google Drive yang semua bisa diakses oleh bahkan publik kalau mau gitu. Di website ada itu. Jadi semua kontak label itu semua ada semua. Jejaringnya. Jadi itu terbuka sebenarnya. Sudah itu tujuannya, dan kami tidak ingin memaksakan ayo karena inginnya ya biar mereka aja gitu. Karena kalau kita yang menggerakkan lagi Alkisah lagi kita promosikan, jadinya senyawa punya dong. Dan itu bertolak belakang dengan gagasan desentralisasi. Jadi tahapan pertama untuk desentralisasi berdasarkan pengalaman kami adalah keluar dari situ senyawa. Lepas. Nah, termasuk tentang Spotify waktu itu yang jadi isu salah satunya adalah kami tidak melarang gitu kan untuk merilis di mana. Tapi berdasarkan pengalaman, kemudian ada satu label yang punya resource lebih gede, dia lewat distributor gede, dan akhirnya ada di Spotify, di iTunes. Akhirnya senyawa sendiri pun kehilangan hak untuk data digitalnya gitu kan. Akhirnya kami ngobrol baik-baik, kamu kalau tetap ada di Spotify, kamu akan dimusuhin semua 40 label loh, turunin gitu. Karena senyawa bisa aja, ya udah yang lain gak usah senyawa aja di situ. Di Spotify gitu kan, itu kan nggak jadi sentralisasi namanya. Jadi kami sendiri memutuskan untuk tidak gitu. Tapi sekarang kemudian ada lagi gitu, jadi ini gitu. Akhirnya kami udah biarin aja deh, nggak usah dimarahin, karena prinsipnya adalah itu tadi, untuk adil kayaknya tidak bisa tercapai. Keadilan itu menurut aku ya pribadi, nggak tahu Fir, bukan tidak bisa tercapai kalau kita melihat bahwa namanya adil itu ada buruk dan baiknya. Nggak bisa adil itu saat baik tok. Pasti ada buruknya. Logikanya gini deh, kalau mau adil nih, ini boleh siapa saja nih boleh ngerilis Alkisah atau meremik. Gimana kalau itu kemudian diremik oleh kelompok white supremacist? Ayo. Kalau kami larang berarti kami tidak berlaku adil, ya kan? Karena bagaimana dengan orang yang punya pendapat yang berbeda dengan kami? Apakah mereka boleh juga? Nah ini pertanyaannya kan. Akhirnya kemana? Oh berarti ini nggak ngomongin ini. Maksudnya ada wacana baru, ada wacana lain yang muncul dari proses ini. Yaitu tentang konsep itu tadi, konsep bagaimana sesuatu itu menjadi, bagaimana itu bisa fair, bagaimana bisa adil, bagaimana bisa untuk, ya itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul yang kami sendiri juga harus masih pikirkan gitu. Masih perlu kalian konfront. Bener, harus perlu. Kalian cari stance-nya kalian sendiri gimana gitu kan. Itu dia. Iya. Gitu. Itu sih. Mas Wikir mungkin mau nambah. Ya. Sebenarnya kan awalnya yang kenapa kok rilis 40 sampai 44 level itu kan, awalnya itu kan sebenarnya kan kita mau rilis, terus waktu itu pandemi 5 bulan awal ya, 5 bulan awal kita memutuskan oke kita harus pokoknya pandemi kita nggak bisa diem aja gitu, sekarang kita ngerekam dari merchandise yang ada kita ngerekam. Itu terjadi, terus ini gimana nih untuk rilis? Gimana ya? Label-label yang katanya punya nama gitu, wah nggak jelas juga gitu kan. Terus ya udah, terus akhirnya bikin siapa yang mau rilis open call. Open call itu loh. Tapi sisi lain kan kemarin itu kenapa aku pribadi ngomong open call ya, artinya di situ ada kesempatan orang-orang yang punya label nggak tahu di mana itu untuk cari duit dari situ. Karena lo berlakukan kayak orang itu loh, kalau jual satu jual 5.000 dia kan masih store 2.000 atau 2.500 kan, 2.500 buat dia gitu. Tapi ini semua buat dia gitu. Artinya pada saat kayak kemarin itu waktu itu aku mikirnya yang mereka juga bisa
bisa berbagi di wilayah itu. Kalau satu CD aja laku, mereka ada dapat 1 piring misalnya, 2 piring malah. Kalau 10 kan bisa 21 minggu. Mana waktu itu aku punya itu aja. Ya tapi kan nggak sampai sebanyak itu gitu. Oh, kok jadinya 44 banyak banget gitu. Dari Indonesia juga banyak, berapa 9. 10 dua yang ketiga yang bukan di Surabaya, Semarang, sama Surabaya. Ya kemarin aku sukanya sih bisa share gitu. Jadi kalau mereka bikin satu CD kan caranya kan nggak ada satu kewajiban juga dari kita, harus cetak sekian, modelnya seperti ini nggak kita bebasin tuh. Sama yang dari mana itu nggak apa pakai kaset bekas tuh, bikin alatnya bisa itu dari jual. Nah, aku ya. Katanya soal. Gimana sih kok mereka tadi? Ngomong gitu, of course sold out. Harusnya ngomong. Tapi itu juga mendorong para label ini untuk jadi lebih kreatif ya. Iya. Oh terus mereka kita kasih apa ya, kita anjurkan untuk merilis. Artinya juga apa ya, memberikan kesempatan untuk membuat sesuatu, memberikan kesempatan untuk sibuk lah caranya. Iya. Yang remit banyak sekarang 200 lebih. 200 lebih. Dari semua musisi yang berbeda. Keren. Mort Vanguard remix juga nggak? Mort Vanguard remix juga. Mort Vanguard ada kesalahannya. Oh anjir. Ngeri ya. Winter ya. Pasti dulu kuliahnya desentralisasi lagi. Pasti kuliahnya dulu ilmu politik. Ilmu politik. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Ayo Pak Gali ngomong. Ayo yang belakang. Ya yang belakang lu. Ini setelah desentralisasi itu dijalankan selama setahun. Ya hampir setahun ini. Kira-kira laporan atau evaluasi dari si label itu ada feedback masuk ke senyawanya nggak? Apakah ini benar mungkin sold out atau secara ekonomi atau gimana gitu? Mungkin ke senyawanya ada laporan, maksudnya secara konsep itu sangat bagus gitu, tapi apakah yang mengerjakannya juga kayak misalnya ini bisa membantu ekonomi kami ada nggak yang masuk ke senyawa laporan seperti itu? Cerita dampaknya gitu-gitu juga ya laporannya juga ya. Ya kami meminta mereka untuk kita nggak punya surat kontrak sih, cuman kita punya semacam code of conduct gitu. Kayak code of conduct untuk terlibat di proyek ini adalah sebagai berikut gitu kan. Salah satunya adalah mengirimkan laporan periodik. Bukan, kita nggak menentukan kapan karena setiap label ada yang dalam sebulan dia udah bisa ngasih laporan, ada yang butuh setahun, 2 tahun baru laku gitu. Jadi terserah mereka. Dan itu dari situ kita bisa lihat dan kami catat gitu kan. Ya benar ternyata. Kalau dia benar-benar sesuai dengan visinya, yaitu desentralisasi dalam artian dia tidak berusaha rakus untuk mencaplok area yang bukan area dia akan nggak rugi, bahkan untung. Misalnya dia kota kecil gitu, ya udah cetak 100 aja. Ngapain lu cetak 1000, di kota sebelah ada yang jualan juga gitu. Karena konsepnya kan gitu, kecil tapi banyak, bukan satu untuk mendominasi gitu kan. Jadi ya kalau dia kayak gitu ya nggak pasti untung, karena secara teknis pun sudah menguntungkan. Contohnya lu mau nyetak CD 100 nggak bisa, pasti mahal kan? Bisa tapi mahal karena dengan harga 1000, mending lu cetak 1000 gitu kan. Nah ini enggak, lu nyetak 100 tetap dengan harga 100 karena lu patungan dengan yang lain gitu. Jadi tetap bisa mencapai angka. Kemarin tuh total vinyl kalau nggak salah, vinyl dan 4.000 kopi gitu. Belum kaset dan segala macamnya. Dengan label ada yang nyetak 10 kok. Dengan biaya yang sama gitu, kayak nyetak 10 bukan kayak nyetak 1000 gitu. Kayak nyetak 1000 gitu. Kan asik. Nah dari situ aja kan seharusnya sudah bisa dilihat tuh secara bisnis bisa gitu. Cuman memang itu tadi tidak berusaha besar. Ya. Itu sih. Jadi tidak berusaha nyetak banyak karena banyak yang lain yang melakukan yang sama dan lebih mengedepankan
yang beda dari label kami apa ya, itu remix-nya. Ya. Gitu. Itu kan yang dari laporan yang berhasil rame itu Bandcamp-nya ya biasanya remix-nya. Remix-nya menarik dia. Dia ada tawaran menarik dari remix-nya, dia punya kurasi yang menarik dari itunya, karena itu bukan nggak ngomongin remix doang sih dari itu, tapi ngomongin bagaimana si label kemudian membangun jaringan lagi dengan musisi-musisi yang mereka inginkan. Contohnya Itali gitu, 2 label bekerja sama, masing-masing label 2 label ini punya kurasi yang berbeda-beda. Keluarin roster mereka. Dan akhirnya jadi mereka merasa kami mewakili Itali gitu. Kayak gitu, dan bangga kan. Nah itu yang kita pengenkan, dan bulan-bulan menjelang rilis Alkisah itu adalah momen-momen paling, menurutku paling bahagia, karena melihat di situasi pandemi yang depresif segala macam, mendadak seru, kayaknya satu dunia seru lagi, aktif gitu. Ya, aktif bergerak gitu. gitu ya. Aktif banget gitu. Dan terasa gitu aktifnya, aktif semua gitu. Kan asik gitu. Yang band yang kata label yang kata Ukir yang pakai kaset bekas itu apalagi, mereka bilang kami tidak menggunakan biaya untuk produksi ini. Kami pakai tanah liat, temen yang bikin kasetnya di ini apa gitu-gitu deh. Kan asik tuh. Dan bahkan Bandcamp mereka nggak ada album Alkisahnya, cuma remixnya doang. Mereka bilang album Alkisah sudah banyak di label lain, mending kalian lihat label yang ini gitu. Nah itu kan asik tuh, maksudnya mereka memunculkan gagasan itu sendiri, terus macam-macam deh, kayak Chaos Non Musika. Aku pikir cuma Chaos Non Musika, ternyata di dalamnya ada 5 label lain. Chaos Non Musika punya inisiatif sendiri untuk, kami nggak sanggup nih kalau pengen nyetak vinil, ya udah berapa kolektif mereka kumpulin gitu kan. Chaos Non Musika yang ngomong ke Senyawa, tapi sebenarnya di dalamnya ada label lain, dan aku baru tahu setelahnya, wah seru gitu kan. Nah kayak gitu kan muncul sendiri. Nah itu sih, jadi laporannya mungkin secara bisnis kalau Senyawa ya sebenarnya ya ini ya apa ya, biasa aja ya. Balik lagi ternyata balik lagi ke label-labelnya itu seberapa serius mereka menyikapi rilisannya mereka sendiri. Ada beberapa label yang memang serius banget gitu loh, terus kayak ini ada royalti dikirim sama dia, tapi ada juga yang nggak ngasih kabar apapun ya. Ada gitu. Jadi contoh terburuknya adalah sampai saat ini, kalau ini soal lain sih, label-label lain udah terima vinil yang mereka cetak, vinil kita belum sampai yang kita sendiri gitu. Yang tapi katanya juga ada persoalan lain di selama pandemi kemarin kan, masalah percetakan vinil itu. Sampai sekarang pabriknya juga overload gitu kan. Pabrik overload, bukan overload, di overload kan. Di overload kan oleh siapa? Adele. Adele ya. Kalau Adele. Iya, itu. Ya gitu. Beberapa sudah lakukan itu sih, apa yang untuk kayak yang apa masih royalti gitu. Beberapa ada, tapi ada yang nggak ada sama sekali. Ya, itu juga ini apa ya, jadi catatan buat kita juga yang pada nanti kepinginnya kita juga bisa share gitu loh. Jadi catatan-catatan yang kumpul itu nanti kita Tapi kalau sejauh ini, lanjut pertanyaan tadi, ternyata dampak dari proyek ini, hasil yang bisa kita lihat adalah dia bukan keuntungan finansialnya yang berhasil. Jadi kalau labelnya ingin merilis ini untuk bisa dapat keuntungan tambahan yang besar gitu, mungkin tidak disarankan untuk menggunakan metode ini. Karena metode ini bukan itu yang dikedepankan, tapi memunculkan ini ya lu bisa rilis Senyawa. Atau kalau band yang lain Senyawa gitu ya lu bisa rilis Metallica kalau Metallica pakai cara yang sama. Band dari label dari Sukabumi rilis Metallica. Itu aja sih, kita hanya memunculkan bahwa gagasan ini bisa sebenarnya gitu loh diterapkan. Itu aja sih. Jadi bagi Senyawa ya gini-gini aja. Nggak akan ada apa-apanya, ya gini-gini aja, dan kita udah move on juga ke project sama metode yang lain lagi gitu. Cuman kan paling tidak kita memunculkan gagasan ini, ya udah, ini buat kami eksperimen dan proses kami untuk berkembang. Tapi silahkan kalian mau menelisik atau tidak, atau hanya mau ikut cara yang biasa aja, silahkan juga gitu, monggo juga. Cuman ini ada sebenarnya gitu. Dan ternyata bisa. Nah ternyata bisa sebenarnya, itu aja. Begitu juga dengan aplikasi ini atau apapun itu. Itu sebenarnya cuma untuk kami gitu. Dan nanti kami akan move on lagi. Cuman kan bisa sebenarnya. Ya. Itu aja. Ya. Dan satu hal yang aku catat dari Satu hal yang saya catat juga dari pemaparannya Mas Ruli adalah selain mendorong mereka untuk lebih kreatif ya dengan rilisannya masing-masing, entah dari seleksi remixnya atau dari
gimmick dan merchandise yang menemani rilisan tersebut. Ada satu label yang bahkan sampai bikin dagger ya, bikin pisau untuk menemani rilisan tersebut. Ada juga fakta menarik bahwa perilisan seperti kemarin itu mendorong mereka untuk lebih paham wilayahku itu segini. Ya. Memang aku punya resources untuk mencetak 1000 kopi, tapi aku punya kesadaran bahwa di kota sebelah sudah ada label lain yang merilisnya, jadi aku akan merilis segini untuk wilayahku. Dan justru dengan cara-cara seperti itu, aku lebih memiliki kemungkinan lebih besar untuk untung. Jadi sebenarnya encouraging praktik bisnis yang sehat dan persaingan yang sehat. Dan kata kuncinya adalah untung, bukan untung besar. Gitu. Mereka akan untung, tapi tidak besar, dan itu sudah tidak apa-apa karena senyawa pun gitu, tidak untung besar dengan melakukan itu ini. Meskipun sebenarnya bisa kalau kita lempar ke label mana gitu kan. Tapi memilih untuk tidak, dan harusnya mereka pun begitu. Untung tapi tidak besar, dan itu tidak apa-apa. Gitu. Dan karena ini works, misalkan suatu saat nanti tiba-tiba ada band lebih besar gitu yang memutuskan melakukan hal ini, misalnya Homicide gitu ya. Udah bubar weh. Untungnya bakal lebih besar lagi. Kalau udah bubar kenapa kaosnya masih banyak? Dibuat di Bondon ya. Oh iya. Pasti kuliahnya ilmu marahin politik. Marahin Mbak. Pas kuliahnya ekonomi. Ya kira-kira kayak gitu. Gimana Bapak Banu? Masih adakah waktu untuk kita bersikat? Satu pertanyaan lagi. Satu orang lagi yang mau memberikan tanggapan untuk pertanyaan. Coba yang lain. Ada? Tidak ada. Mau? Masuk lagi ya. Saya 1 menit men. 1 menit. Sikat. Satu pertanyaan. Tadi cerita kayak Nusantara itu menarik sih sebenarnya kayak apa ya, dan selama ini juga apa yang dipraktekkan kawan-kawan sebenarnya sudah kesana sebetulnya. Jadi syarat desentralisasi itu ada koneksi satu dan lainnya. Jadi istilahnya kalau di kawan-kawan itu rizomatik, cara kerja otak gitu yang rumit, kemana-mana kabelnya tuh nyambung ke sana ke sini gitu. Itu harus syaratnya seperti itu kan. Cara kerja otak itu kata orang gitu. Saya bukan ahli medis, tapi kan cara kerja otak rumit seperti itu. Nah, maksudnya apakah kemudian memang dari awal dibicarakan untuk mengkoneksikan titik-titik itu gitu, dan mempromosiin kayak ini. Aku pernah kesini loh. Datang lagi ke kota lain, aku pernah kesini, kau kontak ini kayak gitu-gitu, misalnya menyambungkan banyak titik gitu, kayak gitu. Bukan untuk disatukan, tapi supaya orang-orang itu kemudian terkoneksi satu sama lain. Bahkan kawan-kawan punya kesempatan untuk datang ke tempat yang sangat jauh gitu, mana ke Sulawesi, mana gitu, kemudian mengkoneksikan yang selama ini tidak terhubungkan oleh internet, kayak gitu maksudnya, kayak gitu, model seperti itu. Itu satu, mungkin terus kedua cuma respon, jadi kayak tadi ngomong soal bahasa dan tadi ngomong bagaimana kemudian senyawa itu menghindari abstraksi gitu, menghindari hal yang gampang dibaca orang gitu. Aku jadi kayak keingetan sama bagaimana kemarin Hendro Santoyo minggu kemarin itu cerita soal hari ini tuh kita mesti punya juga kecakapan berbahasa untuk menyebut banyak hal yang rumit di luar sana gitu. Kayaknya kita harus punya banyak mendefinisikan ulang istilah tentang banyak hal gitu. Apapun itu konteksnya, tapi dari kenyataan kita yang ada sekarang gitu. Contohnya kemarin itu Mas Erick itu bilang ibu-ibu di Wadas itu satu desa yang mau diterus di sana. Itu ngomong negara, ngomong yang datang ke sana itu, orang yang datang ke sana, pemerintahan atau apapun, itu disebutnya celeng asuh. Mereka udah punya bahasa sendiri. Celeng asuh, karena susah untuk menjelaskan bagaimana kerjasama antara BUMN, negara, itu perusahaan, sama tentara dan polisi. Mereka punya istilah untuk semua itu celeng asuh. Istilah baru gitu buat semua untuk memahami realitas gitu, kayak gitu. Nah, apakah kemudian Ruli punya kamus sendiri untuk hal-hal seperti itu, bukan untuk mendefinisikan kata-kata yang ada di senyawa, tapi kayak mencoba, saya selalu ada polanya apa enggak gitu, kayak di satu lagu ini
ada istilah ini, terus di satu lagu lain ada istilah ini gitu yang orang-orang cari patternnya gitu, kayak gitu polanya gitu. Itu aja apa mas? Sebenarnya belum kepikiran ke sana sih kalau aku bang, belum gitu, belum sampai ke sana banget. Maksudnya menciptakan istilah tertentu gitu. Sebenarnya belum sih, cuman memang setuju bahwa ya kayak gitu, mengkoneksikan itu juga tidak diniatkan seperti itu. Niatnya sama seperti mungkin bilang tadi itu, pengennya kita datang ke satu tempat, juga berdasar 10 tahun kemarin ya, kita banyak ke tempat-tempat baru tuh kan menyadari, oh ternyata gini tuh orang di sini hidup, oh ternyata mereka punya permasalahan, oh ternyata mereka punya sejarah seperti ini. Kan jadi tahu, dengan jadi tahu, akhirnya kita lebih objektif melihat sesuatu. Pastinya, seharusnya gitu, dengan banyak berkelana gitu, otomatis orang punya perspektif yang lebih luas kan, seharusnya. Itu aja logikanya. Dan dengan begitu, kita ke mana-mana itu pasti akan lebih banyak tahu, dan kemudian otomatis, oh kamu ngomongin tentang ini, aku pernah ketemu orang ini, tak kasih emailnya deh. Gitu kan, pasti akan otomatis gitu, jadi tidak perlu dirancang, harus dikoneksikan juga, nggak ngapain gitu. Lakukan aja nanti otomatis kok itu, otomatis. Soalnya sejauh ini juga gitu, banyak sekali teman-teman kami yang misalnya dari mana lah, negara mana, datang ke sini sebenarnya cuman karena nonton kami aja, terus pengen tahu Indonesia, ke sini terus sekarang udah melalang Indonesia dan bisa bahasa Indonesia, udah tinggal di mana, udah kayak gitu, udah banyak banget kayak gitu. Nah itu salah satu yang mendorong, oh ternyata ini terjadi gitu. Dan bagaimana kalau di Indonesia juga gitu. Teman dari Jawa lebih sering-sering lah main ke Ternate, main ke Sulawesi. Jadi kan akan berubah ini ya pasti. Pandangannya pasti gitu, karena berbeda kok mereka di sana mikirnya. Enggak di tanah Jawa, sejarahnya berbeda, perilakunya berbeda. Pusatnya udah ternyata, waduh, aku orang Jawa di sini bingung. Pasti inilah otomatis lah gitu kan. Nah itu cerita-cerita itu sendiri yang coba kami resapi, kemudian kita terapkan di penulisan lirik dan cara kami memainkan musiknya. Sehingga kalau dengar musik kayak musik tradisi ya, musiknya senyawa, tapi tradisi mana yo? Bingung kan lo? Sulawesi apa bukan? Apa Aceh? Liriknya Padang tapi kok nadanya Aceh. Ya. Ininya gini ya, bingung nggak lo? Ya kan? Tapi karena memang bukan tentang tradisi, tapi tentang pengalaman kami, gitu kan? Yang terekam di memori kita, keluarnya gitu. Dan tidak perlu dibilang bendera Indonesia, tidak perlu ngomongin itu lagi. Bahkan itu menjadi kemudian misi kita selanjutnya. Bagaimana kemudian kita sendiri bertanya, lantas apa yang dimaksud dengan global itu? Ya kan? Apa yang dimaksud dengan internasional itu? Ternyata itu tadi ya, nggak perlu ngomong aku dari Indonesia, pakai batik, terus main suling, itu ternyata nggak perlu juga gitu kan? Ya maksudnya ya ini kami, stereotip dari mana ini pakai batik main suling? Cara kita duduk aja, dari cara kita nongkrong ini ya Indonesia gitu kan, udah gitu, dari baunya ya Indonesia ini kan, udah gitu, ngapain gitu, udah garam nih gitu. Ya. Kayak gitu sih. Dan ada ya. Mas Wukir mau menambahkan barangkali? Enggak. Oh ya udah nggak usah. Sip. Oke, nggak apa-apa. Wes kono ae. Pas kayaknya. Udah pas. Nanti malah melanjut. Loh justru itu. Bella. Saya pikir itu waktunya sudah sangat cukup dan diskusinya sudah sangat menarik. Selanjutnya kita lanjutkan semuanya diskusinya dengan versi off cam supaya bisa lebih banyak mengatakan hal-hal yang saru dari Oh, kenapa? Suruh nyanyi lagu Adidas. Dan mic-nya mati. Iya. Katanya akustik. Ya apa iki jarene kate turno Santara tapi dikei gitar ngacung ini. Nah. Main lah ya beberapa lagu gitu ya. Dua lagu yang nggak teriak. Sudah, aku permisi dulu. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Yo aku nggak dekene mas sampai main lah. Apa? Lapar orang. Gak apa lagu-lagu. Yang lagu yang tidak perlu pakai mikrofon, yang bukan yang pelan-pelan, Altisa 2. Pakainya.
Nggak usah apa-apa. Tanya Pak Kurator, pakai nggak Pak? Apa? Ayo. Alkisah 2. Oke. Alkisah berarti. Aduh. Langsung yakin. Yo. Alkisah suatu negeri berbagi dunia dengan kita kini. Satu sama lain menyahut saudaraku, saudaraku. Satu sama lain menyebut dosamu masa lalu. Tanah kering menjadi hijau merdu, berpupuk kasih dan sabar akan waktu, menjelma duka dan amarah menjadi petua, menjadi petua, menulari mereka yang terjangkit luka yang sama, luka yang sama. Orang-orang tua dilindungi, ilmu, riwayat dan segala warisannya. Anak-anak muda diberkati, nurani badan, akal, segala tindakannya, menghormati hujan dan matahari, memberi arti tiap nyawa, tiap nyawa, tiap nyawa, tanpa kecuali, tanpa kecuali. Alkisah Sinda itu suatu negeri berbagi dunia dengan kita kini. Meski negeri itu sudah tak ada lagi, di pantai tamat dibakar benci, di pantai tamat dibakar benci. Terusir hina dari tanahnya sendiri, terusir hina dari tanahnya sendiri. Terusir hina dari tanahnya sendiri.
segala kerendahan hati yang ditafsirkan berarti kelemahan diri. Oleh segala kerendahan hati yang ditafsirkan berarti kelemahan diri. Karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka. Yang tak peduli hujan dan matahari, yang tak peduli hujan dan matahari. Gimana? Pada detik rindu menetas menjadi bui sesal. Saat itulah goresan puisiku membata terpenggal-penggal. Pada detik kenangan menyergap dari wangimu di tepi ruang. Saat itulah malamku menjelma hampa getir yang menggumpal-gumpal. Jika lebih seksama ku dengar acak gemerisik sekitar, ada yang seakan kerap hendak mereka hantar. Semacam sajak serupa samar pesan, bak rahasia yang tergambar lewat gerhana bulan. Gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana. Pada waktu bibir beranak tutup, kau malaikatku menumbuh tanduk. Ketika itu lalu tuh cinta pun takluk bertakuk. Jagaku karena tak jaga baca pesan, karena terbuta dari beribu-ribu sajak, karena tergenggam cinta yang menyasakan, karena tertimbun tebal sesal yang kian bergerak, 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 bergerak. Rupanya itu rahasia yang mereka hendak sampaikan. Bak yang tergambar lewat gerhana bulan. Gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana. Cukup ya hari
Tanggal 28 kita akustikan di mana? Bisa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Anak kita tidak bagus.